Gimana ya ini weh? Soalnya temenku ada ngirim kayak gini weh, dia kena kayak gini di kulitnya. Kira-kira gimana ya ini? Oh, kayaknya itu terjadi hipopigmentasi Vilanis. Itu pasca inflamasi. Jadi kondisi ini itu berkurang warna kulit. Jadi kan dia lebih pucat tuh, lebih putih tadi kan fotonya. Itu karena akibat kerusakan dari melanosit atau gangguan produksi melanin nih yang timbul setelah proses peradangan pada kulit. Jadi sebenarnya kondisi ini nggak menular sih putih-putih itu. Nah, kalau pernah aku baca-baca ya untuk faktor resiko dari hipopigmentasi pasca inflamasi itu biasanya ya itu riwayat adanya terjadi inflamasi sebelumnya, biasanya karena dermatitis, infeksi jerawat gitu ya. Tapi yang aku ingat dia memang ada riwayat gatal-gatal karena jamur sih. Terus juga bisa jadi karena ada trauma pada kulit kayak luka bakar, terus juga kayak digaruk-garuk secara berlebihan. Dia kan kalau jamur itu kan infeksi jamur kan gatal ya, bisa jadi juga karena itu kali ya digaruk-garuk sama dia. Kemudian juga biasanya karena ada riwayat prosedur dari estetika, misalnya kayak habis di laser atau di peeling. Terus juga karena paparan sinar matahari tanpa memakai sunscreen. Terus terakhir kalau nggak salah juga ada riwayat penggunaan kortikosteroid topikal yang dalam waktu yang lama. Tapi kalau itu sih dia nggak ada sih riwayat penggunaan kortikosteroid. Terus oh iya, dia juga bilang kalau paling banyak itu ada di bagian leher dan juga di bagian dada dan punggung dia. Nah, aku pernah baca tuh kalau lokasi tersering untuk hipopigmentasi pasca inflamasi ini ada di bagian wajah, leher, punggung, dada, kemudian juga ada di bagian-bagian yang sebelumnya terjadi peradangan, misalnya kayak tadi infeksi jamur. Nah, itu tuh pasti ada bekasnya tuh di situ untuk hipopigmentasi pasca inflamasinya. Terus juga berarti untuk hipopigmentasi pasca inflamasi ini dia dikarenakan adanya kegagalan penyembuhan kulit lah ya berarti ya. Nah iya betul, itu juga bisa terjadi karena proses penyembuhan kulit yang belum sempurna. Nah selain itu juga biasanya gejala yang dialami dari pasien itu juga tadi ada riwayat karena kulit sebelumnya, misalkan infeksi, dermatitis, jerawat, ataupun ada panu dan lainnya. Terus biasanya paling khas itu adalah dia nggak ada tuh namanya rasa gatal atau nyeri pada area hipopigmentasi. Jadi kulitnya itu cuma tampak putih atau jadi lebih cerah aja. Nah, untuk pemeriksaan fisik dermatologinya, biasa hasilnya plak bercak berwarna, dia lebih terang dari kulit sekitarnya. Dia juga tidak mengkilat ataupun bersisik. Terus ada batas tesnya juga tegas ataupun samar sesuai dari pola bekas peradangannya. Tekstur kulitnya juga dia normal, tidak tipis, tidak keras, dan juga tidak menebal. Sama yang paling khas tidak ada tanda infeksi aktif. Nah, juga kemarin aku ada baca-baca jurnal sih weh, kalau hipopigmentasi pasca inflamasi ini dia ada klasifikasinya. Yang pertama itu dia akibat inflamasi ringan. Kalau akibat inflamasi ringan ini biasanya itu karena jerawat, dermatitis, ataupun bekas gigitan serangga. Kemudian juga ada yang akibat trauma atau luka. Nah, itu biasanya traumanya itu adalah trauma luka bakar, kemudian juga bisa jadi karena ada prosedur medis kayak dilaserin, kemudian juga adanya trauma dari garukan yang berlebihan. Terus satu lagi itu ada yang akibat penyakit kronik, biasanya itu karena ada psoriasis, infeksi jamur nih kayak temen aku tadi, kemudian juga ada lupus, vitiligo, sama beberapa penyakit-penyakit kronik lainnya. Berarti kalau untuk dia ini aku bisa ajuin aja nggak sih, aku saranin aja nggak sih dia untuk pemeriksaan penunjang kayak lampu sama dermatoskopi ke klinik dokter spesialis kulit? Nah, keadaan tadi juga nggak serta-merta langsung hipopigmentasi pasca inflamasi. Ada juga yang mirip-mirip, misalnya kayak vitiligo, pityriasis alba, tinea versicolor, lepra, ataupun post steroid dari atrofi. Nah, untuk pengobatannya sendiri, dia ada yang non farmakologi tuh, bisa kita sarankan untuk penggunaan tabir surya SPF lebih dari 30. Itu kita gunakan setiap hari untuk mencegah kontras warna yang semakin terlihat. Dan juga kita konsumsi dari vitamin D, vitamin C, dan juga zinc. Nah, untuk obat-obatannya sendiri juga bisa kita berikan. Yang pertama ada emollient ditambah dengan pelembab barier, itu bisa kita oleskan 2-3 kali per hari. Kemudian juga bisa kita berikan hidrokortison 1%. Kita oles tipis saja tuh di bagian yang putihnya tadi 1 kali sehari selama 1-2 minggu. Bisa juga kita berikan tacrolimus, itu kita oles juga sama 1-2 kali per hari hingga 4-8 minggu. Dan
retinoid topikal. Itu kita oles malam hari 3-4 kali per minggu. Nah, itu kalau misalnya nggak ditangani lebih cepat, dan kawan gue jadinya dia putihnya itu nggak bisa hilang. Terus habis itu dia jadi kurang percaya diri kan, karena wajahnya seperti itu. Terus kalau misalnya dia nggak tepat penanganannya, kulitnya itu nanti jadi iritasi. Jadi, kayaknya kawan gue ini prognosisnya bisa mengarah baik kalau misalnya dia 3-12 bulan itu tanpa terapi agresif. Terus habis itu dia bisa jadi regenerasi warna normalnya itu udah lebih lama, hingga 18 bulan. Kalau misalnya dia ada penyakit kronik, tapi kan kita nggak tahu tuh dia ada penyakit kronik atau enggak. Terus prognosisnya bisa baik bila tidak terjadi kerusakan pada melanositnya itu secara permanen. Nah, jadi bisa nih dikasih tahu ke temanmu itu bahwasanya itu tuh bukan penyakit yang menular juga berbahaya. Terus dia juga jangan khawatir, warna kulitnya pun nanti secara bertahap akan kembali lagi tuh ke normal seperti yang sekitarnya tuh warna kulitnya. Nah, dia juga jangan lupa pakai sunscreen. Jadi nanti dia dari sunscreen itu dia warna akan meninggal. Terus habis itu juga jangan cepat berjerawat dan jangan menggunakan obat lain selain dari dokter. Makanya yang penting adalah dia harus kontrol ke dokter kulit atau dokter kecantikan. Apa nih? Oke, paham sih we. Tambah insight lah, ini bisa sampai ke dia juga. Makasih ya we. Nah,